Aulia meskipun diancam tidak bisa sembarang meminta aparat untuk mendampingi. Kenapa Bapak Budiman Tiang mau bekerja sama dengan WNA tersebut? Bapak Budiman Tiang ini adalah seorang perusahaan. Siapapun datang ke beliau dengan menawarkan sesuatu yang sangat menguntungkan, bahkan dituangkan dalam akta perjanjian dan Pak Budiman Tiang ini juga sudah menganalisa, mempertanyakan berkali-kali, kamu punya modal nggak untuk membangun ini? Iya. Lalu disitulah Pak Budiman Tiang teriming-iming untuk bertanda tangan di PKS. Maka dapat saya katakan ini bukan hanya pelanggaran uang prestasi ya, tapi bisa dikategorikan penipuan. Kenapa? Dalam pasal 378-372 yang mengatur tentang tipu muslihat untuk menggerakkan seseorang demi menguntungkan dirinya sendiri masuk dalam kategori tersebut. Nah, apa yang membuat Pak Budiman ini tergerak untuk bertanda tangan? Karena ada iming-iming. Kalau si dua oknum tersebut datang, saya nggak ada modal, saya ini itu, Pak Budiman tidak akan mau untuk bekerja sama. Luas tanah tadi dengan kerugiannya berapa? Luas tanah tersebut kurang lebih berapa area? Saya agak lupa karena dengan emosional Pak. Jadi intinya ada 240 unit di dalam apartemen modelnya. Iya. Ada berapa tower? Kripto ya, transaksi melakukan kripto. Iya. Itu ada kesepakatan di awal atau bagaimana itu? Justru kalau ada kesepakatan di awal, tentunya Pak Budiman akan tahu dong, tidak akan mengejar-ngejar, ya, untuk mana hasilnya sudah ditransfer belum. Tadinya dianggap biasa-biasa saja karena uang dari rekening kripto tersebut akan ditransfer balik ke rekening perusahaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk laporan pajak dan lain-lain. Tapi ada temuan yang kami dapatkan di mana uang dari para penyewa atau pembeli unit masuk ke akun pribadi kriptonya si oknum Rusia ini, lalu dicairkan menggunakan rekening orang lain. Nilainya berapa itu kalau dirupiahkan dari kripto yang masuk? Kalau sementara ini kurang lebih dugaan saya sampai ratusan miliar. Jadi kerugiannya berapa ratus miliar? Saya tidak bisa menyampaikan. Nanti kan ada statement selanjutnya Pak Budiman Tiang yang akan menjelaskan. Ini kan melibatkan warga negara asing, warga dari Rusia. Ini kalau boleh tahu namanya siapa? Udah tuh paspornya ke Indonesia ini sebagai bisnis atau pariwisata gimana? Ya kalau untuk masalah paspornya apa, terus dia masuk sebagai apa? Sebab saya juga baru masuk dalam hal ini. Untuk masalah paspor identitasnya, saya itu dia Pak Budiman nanti yang menjelaskan seperti apa. Namun ya dengan cara-cara yang dia lakukan, mengambil menerima pembayaran properti di menerima pembayaran melalui kripto pribadinya, dan dia sebagai direktur atau direksi di perusahaan tersebut itu sudah melanggar, dan harusnya di sini ada upaya dari imigrasi ya, untuk kemungkinan besar kalau imigrasi serius menangani hal ini bisa jadi WNA tersebut dideportasi. Oke, perlawanan hukum dari pihak Budiman sendiri apa ada dari Untuk saat ini kami akan lebih mengutamakan untuk mengirimkan surat kepada DPR RI Komisi 3 untuk rapat dengar pendapat adil dong dari pihak Budiman yang dipanggil, dari pihak perusahaan tersebut dipanggil. Kalau mereka benar, ayo
masalah ini harus ada yang tengah. Seharusnya kepolisian atau dari Brimob Keputusan Tinggi ketika ada pengajuan surat permintaan perlindungan hukum, panggil dua-duanya. Ada masalah apa? Karena aparat harus bersifat netral, mendengarkan kedua belah pihak. Ini kalau misalkan seperti ini, konflik tidak akan berakhir. Jadi dari pihak Pak Budiman sendiri terbuka untuk mediasi kedua pihak. Berkali-kali Pak Budiman Tiang ini membuka mediasi, tapi sayangnya selalu selalu ditikung lah ibaratnya. Jadi kayak gini, ada laporan polisinya sudah naik ke tahap sidik, tiba-tiba diajak damai, Pak Budiman mau keesokan harinya Pak Budiman yang jadi tersangka. Atau yang kedua, tiba-tiba ada chat dari komisaris, saya tidak perlu menyebutkan namanya karena saya sangat menghormati bapaknya, ya, beliau kebetulan anak dari Bapak Menteri yang saya cintai dan hormati, ya. Beliau mengechat, nanti akan seperti ini, kita bicarakan baik-baik. Tiba-tiba ada penyerangan. Itulah tadi sekelompok orang yang tidak diketahui membawa senjata tajam. Kalau teman-teman jadi pihak Budiman, seperti apa traumanya beliau? Sudah dipenjara, sudah didiskriminasi seperti ini, kemana dia harus mengadu? Ke Polda. Kapolda sendiri mengeluarkan sprint. Yang membuat dia terluka adalah kenapa Bapak Kapolda tidak memanggil saya, dudukkan saya dengan pihak oknum WNA ini, saya dapat menjelaskan. Saya tidak pernah melukai orang di sana, saya juga tidak pernah melanggar daripada hukum. Ketika ada yang salah dengan saya taat dengan aturan-aturan. Pak Budiman sendiri itu terkait apa yang ditahan? Penggelapan sekitar 15 juta kalau nggak salah. Sampai saat ini Pak Budiman masih ditahan. Saat ini masih dalam proses persidangan, ya. Dan saat ini Bapak Budiman menitipkan pesan tadi kepada teman-teman wartawan, tolong bantu untuk mengawal proses jalannya persidangan ini supaya tidak ada lagi penyimpangan, tidak ada lagi hal-hal yang ditakutkan. Kami masih percaya ini akan berjalan lurus, tapi kalau teman-teman berada di posisi Pak Budiman sudah tahu jawabannya akan kemana. Ya. Sidangnya itu dah Besok adalah sidang tuntutan. besok ya. Ya. Dan inilah saya juga di depan para media. Pak Budiman tadi juga menyampaikan untuk bermohon secara langsung kepada Profesor Dr. Bapak Yusril Iza Mahendra, ya, Pak, kami ini orang biasa. Bapak Budiman adalah pengusaha tapi orang biasa, bukanlah pejabat, Pak. Tapi saat ini kami membawa sejuta pertanyaan di dalam otak nih, sebab di dalam perusahaan tersebut, Pak, ada anak Bapak yang menjabat sebagai komisaris. Tidak kami tuduh atau apapun, tapi alangkah baiknya, Pak, untuk membuat kami tenang, bolehkah kami menyarankan jika anak Bapak mundur sementara sebagai komisaris hingga persoalan ini selesai dan mendapatkan titik terang, supaya pertanyaan di masyarakat di luar adalah udah tepat ini, tidak lagi ada namanya kekuatan power dari anak ini. Saya dan Bapak Budiman hanya menawarkan saran seperti ini, Pak. Diterima syukur, tidak diterima tidak apa-apa. Kami akan berjiwa besar. Kami juga percaya bahwa anak Bapak bekerja sesuai dengan jalurnya. Tapi mohon, Pak, kalau bisa Bapak menunjukkan kenetralan itu dengan
sementara saja menarik anak Bapak agar kami dapat fight tanpa adanya asumsi-asumsi liar. Ini untuk menjaga citra Bapak sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi. Sudah bertemu atau sebelumnya sudah komunikasi terus dikasihnya dua karena masih berkeliaran masih bebas-bebasnya atau gimana? Masih berjalan dengan bebas. Bahkan ada dugaan, tidak dulu ya, ada dugaan, mungkin setelah ini media bisa menyorot, ada dugaan, ada oknum yang mendampingi, seolah-olah ada hal urgensi penting. Lah kita saja sebagai warga lokal nih ya, meskipun diancam, tidak bisa sembarang meminta aparat untuk mendampingi. Ya kalau ada sesuatu ya lapor. Emang dia pejabat negara yang perlu dikawal oleh aparat? Ya, ini tidak menuduh, tapi kami menduga kalau memang tidak benar, yuk temuin. Perlu teman-teman tahu, kemarin teman-teman media nasional juga datang ke Bali. Saya undang melihat dinamika saja. Bisa nggak kalian melihat? Oh ya, Putri Bali akan hadir. Tapi begitu mereka tahu siaga satu di depan gedung tersebut. Padahal kalau mereka di posisi yang benar, tidak ada konflik, sudah tenang, terimalah anak media ini. Karena saya percaya dengan diberitakan, dengan diajak audiens, tentunya bukan masalah besar lah. Tidak perlu sampai tiba-tiba saya lihat ketakutan semua. Tapi itu bukan tujuan, itu pemikiran saya secara pribadi. Pak, itu Pak Yusril sudah bersurat untuk anak Bapak Yusril yang terhormat, untuk bersurat, untuk mengenai persoalan ini, itu lebih kepada Bapak Budiman. Tapi kami berharap mulai hari ini kami dari Bapak Budiman, Tiang dan rekan-rekan per hari ini akan merangkul anak media, mengawasi proses jalannya perjuangan hukum yang dilakukan oleh Pak Budiman Tiang. Kami ini bukan orang yang punya backingan atau bukan anak pejabat, bukan lahir dari istana, tapi kami percaya bahwa dengan pengawalan teman-teman, keadilan itu akan ada meskipun peluangnya kecil. Tapi yang terjadi, negara bisa goyang karena sebagian kontribusi dari teman-teman media. Ada lagi? Dan satu lagi kalimat statement. Sedikit ya. Ini adalah perjuangan kami sampai ke Jakarta, ketemu masyarakat, ketemu para media, dan akan membuat laporan segera di Mabes Polri dan mengirimkan surat aduan kepada Bapak Kapolri Republik Indonesia, Bapak Listio Sigit, dan juga akan membawa surat permohonan untuk rapat dengan pendapat di DPR RI. Mohon Ibu Puan Maharani merespon hal ini karena ini sudah menjadi gejolak besar di Bali, ya. Dan selanjutnya, kalau upaya kami saat ini juga gagal teman-teman, maka terakhir kami akan berorasi. Itu karena hak setiap warga negara Indonesia adalah mendapatkan keadilan, ya. Kalau suara kami sudah tidak didengarkan lagi, maka biarlah kami melanjutkan dengan cara yang lain, tapi tetap pada konteks taat pada hukum. Terima kasih ya.